Itu di sosmed aku itu beberapa temanku nyerang ke aku gitu loh Bapak ya, nyuruh aku kalau tidak bisa berkata baik diam katanya gitu. Ya aku marah lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah siap? Siapa apa nih? Hari ini gibah apa lagi kita? Ngomongin itu yuk. Logo halal. Logo halal yang berganti. Jadi warna kesukaan aku jadi warna ungu. Terus bentukan logonya sepintas ini seperti wayang ya. Desain logo halal yang diterbitkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama mendapat sorotan dari banyak pihak. Ada perbedaan signifikan antara logo lama dengan logo baru. Ya, nah, aku tanya sama kamu sebagai bapak-bapak, masalahnya apa? Kalau dia berbentuk wayang, surjan atau apapun namanya itu masalahnya apa? Ya kalau Ada masalah? ya sebagai orang normal pada umumnya ya, ya itu bukan suatu masalah. Apa yang dipermasalahkan? Yang penting bukan logonya, tapi kan proses mendapatkan itu logo itu memang benar dan memang sesuai dengan dengan ininya brandnya ya, bahwa itu label halal gitu. Kalau untuk bentukan logo seperti apa nggak ada masalah. Tapi Kalau beberapa orang dipermasalahkan ya itu iya, sampai ada yang mau masing-masing. nuntut karena penistaan agama segala itu loh. Enggak lah. Nah, aku tuh intinya adalah gini loh Bapak. Aku kan ibu-ibu gitu ya. Suka miris ibu-ibu yang sekarang ngeributin, bahkan logo halal pun diributin gitu loh. Aku tuh kangen sama zaman dulu ibu-ibu tuh cuma ngeributin kalau sama tukang sayur ya dengan tentang harga-harga sayur. Jajan topak mesti ngarang apa koro tahu lah kayak tahu kena koro kena iki campuri timun iki yo kena tewel 3.000 3.000 2.000. Waktu sama ngobrol sama tetangga yang ngeributin tentang anak, ngerumpiin suaminya, gibah-gibah sedikit gitu tentang tetangganya punya barang baru apa gitu. Kalau sekarang ibu-ibu tuh loh sampai di grup arisan, grup pengajian, bukan membahas besok pengajiannya di mana, ustaznya siapa, temanya apa gitu kan. Bahkan kostumnya yang mana itu masih bisa aku ngerti. Itu di grup bisa ngeributin. Dulu zaman pemilihan presiden ngeributin presiden, segala hoax dikeluarin di situ ya kan. Kalau ditegur galakan dia, akhirnya ribut kan, ada yang out dari grup, leave grup gitu kan. Terus pas waktu pemilihan yang paling heboh itu pemilihan gubernur Jakarta itu loh. Ya gubernur kita aja bukan gitu, kita kan bukan warga Jakarta gitu. Betul. Tapi ya ampun gitu, itu di grup itu sampai segitunya gitu, segala hoax dikeluarkan. Aku pernah loh dimusuhin temanku karena pas dia ngebelain gubernur yang satu di sosmednya dia, aku ya diam aja gitu kan. Aku membela gubernur Jakarta yang aku suka gitu kan. Itu di sosmed aku itu beberapa temanku nyerang ke aku gitu loh Bapak ya, nyuruh aku kalau tidak bisa berkata baik diam katanya gitu. Ya aku marah lah. Itu kan sosmed kan ibaratnya rumah aku sendiri, aku mau ngomong apapun suka-suka aku gitu kan. Ya walaupun akhirnya setelah itu ujung-ujungnya mereka meminta maaf, karena aku langsung aku blok kan Bapak, aku unfriend, aku blok mereka setelah lewat semuanya, minta maaf tapi kan kata-kata kasar mereka itu sampai ngancem-ngancem mau menggerebek dan sebagainya itu loh. Teman macam apa itu gitu kan, aku gak mau punya teman kayak gitu. Karena kalau sudah sifatnya begitu, nanti ketika kedepannya ada kejadian lagi ya begitu lagi, aku gak mau gitu loh. Nah
balik ke masalah logo halal ini, kan nggak ada hubungannya dengan ibu-ibu gitu loh. Mending kita pikirin anak kita sekolah online-nya gimana, sekolah offline-nya gimana, suami kita pekerjaannya bagaimana, kita sebagai ibu-ibu, baik ibu rumah tangga full ataupun ibu rumah tangga yang bekerja, mending pikirin itu gitu loh. Ngapain gitu ngeributin yang begituan gitu loh Papa. Kalau aku sih keresahanku tuh itu. Ya tapi gini Mas, kalau pernah ada salah satu orang, aku sendiri lupa sih ya, maksudnya dia siapa gitu ya, aku lupa, cuma memang pernah untuk Indonesia sendiri ya gitu, masyarakat yang paling ini sih, yang paling penting sepertinya sih untuk orang-orang Indonesia belum siap dengan kemajuan teknologi Dan demokrasi kali ya, Iya, mereka dikasih belum siap- demokrasi belum malah siap dengan kemajuan jadi teknologi. barbar gitu. Contohnya ketika saat ini semua orang sudah bisa mengakses namanya sosial media, mau nggak mau dia akan menerima informasi baik yang hoax ataupun yang memang nyata, yang real, fakta, sesuai fakta. Masalahnya adalah yang ketika orang tersebut menerima info hoax, apakah di cross check atau justru malah mempercayai Nah, itu, dan itu masalahnya ibu-ibu Iya. itu nggak pakai ininya lebih sedikit dan laki-laki Iya. lebih ke bapernya. Nah, makanya gitu. gadgetnya udah smart, kebanyakan tidak semua ya. Merekanya pemakainya nggak smart gitu, dan nggak selalu ibu-ibu loh, bapak-bapak juga banyak, Iya. orang dewasa, anak-anak juga. Makanya Sama anak-anak bisa ngomongin politik itu loh, sedih iya, aku loh. belum saatnya kan untuk anak kecil ya sudah lah gitu, baru kesibukan dengan kegiatan Iya, anak-anak kecil gitu anak-anak, kan. ibu-ibu dengan kegiatan ibu-ibunya gitu loh. Ya makanya poin pentingnya adalah untuk saat ini sepertinya banyak masyarakat di Indonesia sendiri yang belum siap menerima kemajuan teknologi ya kayak gitu. Jadi akhirnya banyak orang-orang yang termakan hoax, terus ditambah lagi ya maaf ya, banyak juga kan orang-orang yang fanatik gitu terhadap agama gitu kan. Apa aja diributin, apa aja diributin. Padahal Zaman dulu enggak tuh. nggak ada, karena zaman dulu Ya ya wes. sejatinya agama ya agama, hanya buat bimbingan pedoman di Kita dalam kepada hidup yang saja kuasa, sudah gitu kan. Yang nggak penting- dibawa-bawa ke politik lah. Nggak dibawa-bawa. Sedikit-sedikit mah ada, tapi iya, tidak tapi sampai jadi nggak- jualan yang utama. nggak seperti saat ini gitu. Nah itu tadi hubungannya kan antara ketidaksiapan dengan Manusianya. informasi manusianya ditambah dengan fanatiknya tadi gitu, akhirnya ya sudah membabi buta gitu. Sebenarnya fanatik bagus ya Bapak, cuma Bagus. membabi butanya itu. Ya fanatik tadi kalau ya apa ya, maksudnya agama itu ya kembali hanya buat pedoman kita aja sih gitu. Supaya kita berpolitik tidak terlalu melenceng gitu kan. Ya kasarnya juga sekarang juga kalau kita ngomongin agama juga ada pejabat-pejabat yang disumpah di atas Al-Quran juga tetap aja gitu. Saya Gosipnya katanya apa, Kementerian Agama malah paling besar penyimpangannya. Ya Allah alam ya, itu gosip. ya makanya intinya sih ya tadi itu ketidaksiapan manusia dalam menerima sebuah kemajuan teknologi gitu. Harusnya ketika sudah maju ya kita juga sebagai masyarakat maju juga pola pikirnya. Nah itu maksud Bukan aku. cuma di gadgetnya habis Ya. itu ada informasi apa aja kita mental aja langsung gitu tanpa melihat cross check dulu nih bener apa enggak infonya gitu. Karena ya balik lagi, apalagi kalau infonya info yang intel tentang yang nyerempet ke agama kan kadang begitu kan, jadi panas jadi apa gitu ya sudah lah. Jadi itulah poinnya, kembali ke situ sih Iya. untuk saat ini. Kalau aku sih intinya mah kangen ibu-ibu zaman dulu yang cuma ngeributin, bukan nggak boleh smart ya, ibu-ibu harus smart juga, cuma sampai Porsinya lah. ke masalah label halal juga mereka ikut sampai berapi-api dan kata-katanya tidak pada tempatnya gitu. Sampai yang kejadian terakhir yang ngasih jari tengah itu kan akibatnya apa, yang repot keluarganya
boleh kritik tapi dengan cara yang baik dan benar. Intinya gitulah. Iya. Jadi kita be smart, think smart, biar kayak handphonenya, jangan handphonenya doang yang smart. Iya, Bahaya. itu iya. Betul. Ya, Kalau gitu. apa? Masih ada lagi? Iya, kalau sudah smart gadgetnya tapi orang yang enggak ya percuma. Ya, karena Malah apa-apa tuh jadi balik lagi. alat komunikasi yang nggak benar. Karena seorang ibu itu madrasah keluarga. Kalau ibunya bijaksana, insya Allah anak bisa ngajarin yang bijaksana ke anaknya. Kalau ibunya ngomong tanpa berpikir, kasihan anak-anaknya nanti, suaminya Betul. juga. Karena kan bagaimanapun anak kecil juga kan meniru kan, mencontoh Terutama gitu. Apa yang ibunya. dia contoh begitu. Apa yang dia contoh. Kalau yang dia contoh seperti itu ya sudah gitu kan. Yes. Gitu aja Gitu paling ya. pembahasan hari ini. Ya, semoga obrolan yang ya ngalur ngidul ini bisa inilah bermanfaat buat para penonton. Jadi kalau yang nonton yang monggo silahkan gitu. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil gitu, hal-hal untuk ke depan lah biar kita lebih baik lagi. Amin. Jangan kayak sekarang ya, wah ampun. Gitu ya Bang. Yes.